Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendrik AG dengan kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Di sini saya kedatangan tamu yang bernama Mbak Sela, ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Jika teman-teman penasaran ingin dengar kisah-kisah ceritanya Mbak Sela, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya, Hendrik AG Kisah Berbagi Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah ngasih jalan terbaik buat kalian semua. Kita langsung ke ceritanya. Nah, di sini ada Mbak Sela. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Sela, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Sela, kan Mbak Sela ditinggal sama bapaknya almarhum, sudah meninggal ya Mbak Sela. Iya, Kurang lebih sudah lama Mbak Sela. belum lama sih. Mbak Sela ini meninggal sama bapaknya, dan Mbak Sela ini mau bagi cerita tentang perjalanan keluarganya Mbak Sela. Coba Mbak Sela bisa diceritakan dari awal sampai akhir Mbak Sela. Tolong bisa diceritakan Mbak Sela. Bisa. Tolong diceritakan Mbak Sela. Terakhir itu bapak saya jemput saya sekolah di SMA Pusaka 1 Jakarta. Tepatnya di tanggal 21. Jam setengah 3 beliau sudah sampai di depan pusaka, menjemput saya dengan keadaan badan yang sehat. Setelah itu sorenya juga masih sehat-sehat aja. Kejadiannya itu mungkin sekitar jam 12-an. Saya lagi tidur, saya dengar suara mama saya yang teriak-teriakan. Mungkin panik karena bapak saya sudah kayak cengap-cengapan gitu, hampir aja bener-bener udah nggak berdaya gitu. Dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Persahabatan. Dibawa dari rumah ke rumah sakit itu masih bisa nyebut istighfar, tapi beberapa menit kemudian sudah benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Beliau dinyatakan koma, lalu dipindahkan dari tempat rawat menjadi ke UGD, dari UGD ke ruang ICU. Di situ juga masih nunggu kabar dari dokter. Kabarnya tuh kadang baik, kadang kritis, masih bergantungan sama dari perawatan rumah sakit. Namun Tuhan udah berkehendak lain, daripada disiksa seperti itu lebih baik dibawa pulang lagi lah ya orang tua saya ke yang punya. Akhirnya nggak lama orang tua saya sudah meninggal di tanggal 25 jam 2 siang. Apakah ada pesan-pesan yang diucapkan setelah almarhum? Masih ada ucapkan ke Mbak Sela? Apakah yang dipesan-pesankan untuk anak-anaknya? Ada nggak Mbak Sela? Nggak ada sih, karena sakitnya juga kan mendadak malam-malam. Setelah dibawa ke rumah sakit juga kan langsung koma, nggak sempat sadarkan diri. Jadi nggak ada apa yang mau diomongin juga nggak ada. Mungkin ada tapi nggak kesampaian. Ini Mbak Sela anak keberapa? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi yang paling kecil? Yang paling kecil perempuan umur 4 tahun. Jadi saat ini kegiatan Mbak Sela apa? Kegiatan saya di rumah itu kalau libur biasanya suka ngamen. Tapi lebih fokus ke sekolah sih, karena kan masih udah SMA, udah mau naik-naikin kelas juga. Jadi lebih fokus ke sekolah. Jadi Mbak Sela kegiatannya masih fokus sekolah, terus di luar sekolah itu bantu orang tua mengamen ya Mbak Sela ya. Nah, iya. Nah terus kan pasti kan ada apa yang dipesan-pesan dari almarhum Kak untuk kamu kan anak pertama, suruh jagain adik kamu Kak, apa orang tua kamu Kak yang perempuan. Nah terus apakah ada yang dipesan-pesankan sama almarhum Mbak Sela? Ada sih pesannya itu, kalau dulu kan saya sering ikut nyanyi kan, bayarannya memang nggak besar, kecil, tapi beliau selalu nyampaikan ke saya uang itu selalu harus dihematkan, karena
Saya kan nyanyi itu dari pagi sampai ketemu malam. Emang nggak gede sih, cuman kayak capek aja gitu. Mungkin dia juga ngerasain capek kerja buat nafkahin anak istrinya di rumah. Dia mungkin saya kasihan karena kalau dipikir umur saya itu harusnya masih bermain-main, bukan mencari uang. Jadi pesannya itu apa ya, kalau ada uang jangan dihambur-hambur, kasih orang tua gitu. Tapi orang tua saya juga selalu bilang tetap lanjut sekolah. Ngamen itu kan biasalah ya, kalau nggak ada kegiatan mungkin bisa ngamen sambil cari-cari hiburan aja, tapi lebihnya sekolah itu lebih penting. Betul. Nah, Mbak Sela kan ngamen nih, apa dipanggil dari panggung ke panggung, apa ngamen keliling itu, apa misalkan Mbak Sela ini ada yang acara pernikahan, Mbak Sela dipanggil, apakah seperti itu Mbak Sela? Iya sering. Awalnya tuh saya bisa nyanyi dari panggung ke panggung itu saya ngamen. Saya nggak tahu orang itu kenal saya di mana, tapi banyak yang WA saya katanya mereka kenal saya dari pasar gitu. Akhirnya awalnya tuh manggil saya untuk nyanyi di acara ulang tahun, tapi alhamdulillahnya rezeki saya emang nggak kemana, jadi suka diajak nyanyi dari panggung ke panggung. Seperti itu. Nah, Mbak Sela, kalau saya boleh tahu sekarang kegiatan mamanya Mbak Sela, apakah mengurus anak, apakah dia berdagang, apakah dia kegiatannya seperti apa Mbak Sela? Ibu saya kerja di rumah, bosnya nyuci gosok. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa buat keluarga Mbak Sela, mudah-mudahan Allah ngasih jalan yang terbaik, diberikan rezeki yang berlimpah, sehat, panjang umur. Nah, mudah-mudahan juga buat almarhumah amal perbuatan baiknya diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Nah, seperti apakah Mbak Sela nanti ke depannya apakah Mbak Sela masih mau lanjut sekolah, apa mau bantu orang tua, bantu adik-adiknya, seperti apa Mbak Sela? Kalau saya sih, kalau orang tua saya memang mampu, saya mau kuliah. Karena kalau saya kuliah mungkin masa depan saya akan terjamin. Bisa kerja di luar sana, bisa sambil belajar. Tapi kalau orang tua saya memang nggak mampu, saya tidak memaksakan itu. Mungkin saya bisa cari kerja, mencari uang, menafkahi ibu saya, adik-adik saya, itu aja sih. Betul Mbak Sela. Nah, di saat ini kan Mbak Sela ini kan udah nggak ada orang tua lelaki. Di situ kan Mbak Sela punya adik 4 ya Mbak Sela, yang pertama ya 5 ya. Itu perempuan semua kah? Apa ada lelakinya Mbak Sela? 2 laki-laki, 2 perempuan. Masih pada umuran kecil-kecil apa sepantaran Mbak Sela? Ada yang udah kelas 2 SMP, yang lakinya lagi kelas 5 SD, yang satunya perempuan kelas 3, yang satunya umur 4 tahun. Ya Mbak Sela. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang berlimpah, biar pada lancar, biar pada sehat Mbak Sela. Nah, begitu juga Mbak Sela, tinggal orang tua perempuan, sayangilah orang tua perempuan Mbak Sela. Nah, mudah-mudahan Mbak Sela juga selalu lancar sekolahnya, lancar rezekinya. Dan buat teman-teman, mungkin ceritanya, kisah-kisah Mbak Sela sampai di sini. Jika teman-teman masih penasaran dengan ceritanya Mbak Sela, mungkin bisa nanti kita lanjut. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube Hendrik HG, kisah berbagi perjalanan hidup Hendrik Gimanto. Dan jangan lupa teman-teman juga yang masih minum minuman keras, saya masih mengingatkan, berhentilah dari sekarang, jauhilah minum minuman tersebut.
hindarilah sebelum terlambat. Dan teman-teman yang udah subscribe, yang like, komen, semoga Allah ngasih jalan yang terbaik buat kalian semua. Jika ada kata-kata yang salah dari saya dan Mbak Sela, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman yang ingin mau berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya, hubungi saya melalui WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bisa juga melalui IG Instagram saya, Hendrik Gimanto 23. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah nonton channel YouTube saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.